Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi dengan nomor induk mahasiswa 170703021. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya jurnal ini menerangkan tentang kontrol penggunaan lahan dan konsep kontinum sungai pada komposisi bahan organik terlarut dalam antropogenik das subtropis yang terganggu. Das ini maksudnya adalah daerah aliran sungai. Bahwasanya jurnal ini menjelaskan tentang komposisi bahan organik terlarut dalam antropogenik das subtropis yang terganggu dengan konsep kontinum. Mari kita menjelaskan terkait apa yang ada dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, pada pendahuluannya ada materi organik terlarut berisi kumpulan terbesar karbon organik yang dapat ditukar dan diangkut sepanjang sistem terestrial, dan kontribusi karbon organik terlarut yang diekspor dari sungai ke sistem pesisir diperkirakan sekitar 250 Tg. Nah, ini pada pendahuluannya menjelaskan tentang sistem terestrial dan kontribusi karbon organik yang terlarut yang diekspor dari sungai ke sistem pesisir. Kemudian jurnal ini juga menerangkan tentang ada sekitar 250 karbon organik dalam dalam satuan Tg itu terlarut setiap tahun diangkut dari perairan pedalaman. Sistem pesisir membuat sungai merupakan menjadi kritis antara kolam karbon terestrial dan laut. Kemudian jika kita artikan, yaitu dalam jurnal ini menggunakan konsep kontinum. Secara historis digunakan sebagai model untuk memprediksi nasib, maksudnya memprediksi kualitas bahan organik di sepanjang kontinum sungai. Konsep kontinum secara historis itu digunakan sebagai model untuk memprediksi nasib dan kualitas bahan organik di sepanjang kontinum sungai. Namun, konversi lanskap alami untuk praktik perkotaan dan pertanian juga dapat mengubah sumber dan kualitas daerah aliran sungai. Di sini juga ada dikatakan menjelaskan variabilitas yang dapat dikaitkan dengan RCC. Penelitian ini menyoroti pentingnya memasukkan penggunaan lahan di RCC untuk memprediksi kualitas DOM yang diekspor dari sistem pesisir terestrial. Ya, kemudian di sini ada juga menjelaskan tentang analisis statistik dan penggunaan lahan. Sebuah geografis data IMG system mengandung menjelaskan tentang Georgia. Jadi di daerah Georgia, informasi penggunaan lahan diperoleh dari Georgia GIS Data Clearing House yang awalnya disediakan oleh Laboratorium Analisis Spasial Sumber Daya Nasional Universitas Georgia. Kemudian ada jenis penggunaan lahan awal dikondensasi menjadi 4 kategori utama, yaitu perkotaan, pertanian, hutan, dan lahan basah. Dan kontribusi relatif dari setiap penggunaan lahan dihitung dalam ARC Map versi 110,3. Baik, di sini jika kita melihat ada terdapat diagram yang menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini. Ada 3 diagram, yaitu ada small, medium, dan large. Artinya ini hasil dari terendah, sedang, dan tertinggi. Kemudian ada sedikit di sini menjelaskan tentang untuk mengisolasi kontrol penggunaan lahan bersama dengan RCC di Sungai Altamaha. Sampel dikumpulkan atas beragam tutupan lahan dan dikategorikan lebih lanjut oleh perintah Stream Stahler untuk bertepatan dengan model RCC asli. Jadi penelitian ini juga menggunakan kontrol dari RCC. Mungkin teman-teman bisa melihat apa itu RCC di berbagai sumber. Kemudian ada kesimpulan di dalam jurnal ini, yaitu sejak awal tahun 1980-an RCC itu telah menyediakan kerangka kerja sintetis untuk memprediksi fungsi ekologis dengan sistem fluvial dari sumber ke mulut sungai. Di sini mereka ini dinilai semi-kuantitatif jika RCC berlaku untuk memprediksi
fungsi ekologis. Transportasi di das dengan gangguan antropogenik yang kuat. Penggunaan lahan adalah prediktor terkuat dari dinamika DOM di seluruh das. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.